Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semuanya baik ya? Alhamdulillah, pada pertemuan hari ini semuanya dalam keadaan sehat, semuanya dalam keadaan fresh ya. Dalam kesempatan siang hari ini, Ustazah akan menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel. Materi ini nanti ada materi prasyarat yang harus kalian selesaikan gitu ya, ketika kalian belajar di kelas 7 ya. Apa itu? Ya, benar, sistem persamaan linear satu variabel. Sebelum masuk ke materi sistem persamaan linear dua variabel, hari ini adakah yang berhalangan hadir? Insya Allah semuanya hadir ya. Ya, sering sekali kita mendapatkan permasalahan-permasalahan di kehidupan kita gitu ya. Misalkan di toko itu ya, yang seperti di PPT Ustazah gitu ya, ketika kita di toko mau membeli sepatu, tas, banyak sekali ya. Nah, itu adalah salah satu penerapan dari sistem persamaan linear dua variabel. Nah, kompetensi dasar dan IPK yang akan kita pelajari yaitu kalian bisa menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan menyelesaikannya dan menghubungkannya dengan masalah kontekstual. Kemudian IPK-nya adalah kalian bisa menjelaskan persamaan linear dua variabel. Tujuannya melalui proses mengamati, menanya, mengumpulkan dan mengolah informasi serta mengkomunikasikan hasil mengolah informasi dalam penugasan individu dan kelompok, peserta didik dapat menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel. Oke, kita awali pembelajaran kita. Di motivasi belajar hari ini gitu ya, hampir setiap hari kita mendapatkan permasalahan sehari-hari terkait sistem persamaan linear dua variabel. Maka kita akan melihat gitu ya tokoh yang ada gitu ya di sistem persamaan linear dua variabel. Masih ingat ya Al-Khwarizmi ya? Ya, beliau ini adalah penemu ilmu aljabar dan tokoh paling besar di dunia Islam gitu ya. Ternyata di Islam kita memiliki penemu atau orang hebat gitu ya, tokoh yang paling besar di sini ya di dunia Islam. Ya, walaupun berasal dari Eropa. Nah, para ilmuwan memanggilnya dengan sebutan Al-Firmus gitu ya. Atau istilahnya adalah algoritma. Nah, di sini Al-Khwarizmi lahir pada tahun 780 di Baghdad, Irak. Ayahnya seorang pegawai kerajaan dan masa pemerintahan Al-Ma'mun gitu ya. Dan pada saat muda ia didaftarkan sebagai pekerja kerajaan. Nah, ini adalah ilmuwan kita yang menemukan aljabar gitu ya. Bagaimana nantinya kita termotivasi gitu ya, sebagai generasi Z nantinya kita bisa mewarisi ilmu dari Al-Khwarizmi ini ya, yang nantinya di generasi emas 10 tahun 15 tahun ke depan di 2024 ya, di antara kalian itu ada yang mewarisi ilmu-ilmu beliau gitu ya. Oke. Materi prasyaratnya masih ingat ya, persamaan linear satu variabel gitu ya. Nah, ini contohnya, insya Allah kalian masih ingat ya. Oke, apa itu persamaan? Oh ya, persamaan adalah kalimat matematika yang mengandung tanda sama dengan ya. Kemudian sama dengan linear itu berarti pangkatnya 1 dan melibatkan satu variabel. Kemudian permasalahan seharian kita gitu ya, ketika kita belanja di toko buah, banyak sekali ya macam-macam buahnya ya. Misalkan di toko itu kita mau beli 2 macam jenis buah, buah A dan buah B gitu ya, dengan jenis yang berbeda
dengan harga yang berbeda. Nah, misalkan kita memiliki uang sekian ribu gitu ya, kita mau membeli jenis buah A dan buah B. Maka di sini kalian bisa menentukan berapa uang yang akan kita bayarkan ke pedagang buah gitu ya. Ini adalah contoh keseharian kita dalam aplikasi sistem persamaan linear 2 variabel. Yap, di LKPD 1 ya, nanti kalian akan menjelaskan ya yang mana yang merupakan sistem persamaan linear 2 variabel. Kenapa gitu ya. Kemudian yang bukan merupakan persamaan linear 2 variabel, alasannya apa gitu ya. Nanti akan Ustazah kasih waktu untuk mengelompokkannya gitu nggih. Nah, maka kita akan lihat cek hasilnya ya nanti setelah kalian berkolaborasi dengan teman kelompok kalian gitu ya. Nah, di sini Ustazah akan verifikasi dan simpulkan sebenarnya apa sih gitu ya sistem persamaan linear 2 variabel. Bentuk umumnya persamaan linear 2 variabel adalah AX plus BY sama dengan C, di mana A, B itu adalah koefisien, XY adalah variabel dan C adalah konstanta. Begitu pula yang PX plus IY sama dengan R, hanya saja di situ koefisiennya menggunakan P dan Q. Dan konstantanya adalah R. Bolehkah misalkan saya menggunakan koefisien lain? Silahkan gitu ya. Nah, berarti dia melibatkan 2 variabel iya, X dan Z ya. Nah, ini ya yang kita pelajari hari ini, bagaimana kita nanti bisa memahami bentuk dari persamaan linear 2 variabel. Ya. Misal nanti ada pertanyaan bisa langsung chat ke Ustazah ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.